Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosia Harahap, NIM 210517 dari Prodi Pendidikan Matematika semester 3 di Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi model pembelajaran yang saya pelajari di semester 3. Jadi saya minta kepada teman-teman sekalian untuk menyimak videonya dengan baik-baik. Jadi di sini yang akan saya bahas tentang model pembelajaran, yaitu yang pertama pengertian model pembelajaran, yang kedua yaitu ciri-ciri model pembelajaran, yang ketiga yaitu jenis-jenis model pembelajaran, yang keempat yaitu fungsi model pembelajaran, dan yang kelima yaitu macam-macam model pembelajaran. Jadi di sini saya minta kepada teman-teman sekalian simak videonya dengan baik-baik. Sekarang kita masuk ke pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka kerja yang memberikan gambaran sistematis untuk melaksanakan pembelajaran agar membantu belajar siswa dalam tujuan tertentu yang ingin dicapai. Artinya, model pembelajaran merupakan gambaran umum tetap mengerucut pada tujuan khusus. Jadi, hal tersebut membuat model pembelajaran berbeda dengan metode pembelajaran yang sudah menerapkan langkah atau pendekatan pembelajaran justru lebih luas lagi cakupannya. Menurut pendapat para ahli tentang pengertian model pembelajaran, nama-nama para ahli model pembelajaran yaitu Trianto, Saifuddin, dan Berdianti, Sukmadinata dan Syaudi, Joyson dan Will. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai pengertian model pembelajaran, terlihat ada kesamaan ciri khusus yang menyelubungi semua pengertian model pembelajaran. Ciri khusus tersebut adanya pola dan rencana yang sistematis. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ciri-ciri model pembelajaran. Jadi ciri-ciri model pembelajaran menurut Kardi dan Nur dalam Ngalimun tahun 2016 halaman 7 sampai dengan 8, model pembelajaran mempunyai 3 ciri khusus yang membedakan dengan strategi, metode, atau prosedur. Ciri-ciri tersebut antara lain yang pertama yaitu model pembelajaran merupakan rasional teoretik logis yang disusun oleh para pencipta dan pengembangnya. Kedua yaitu berupa landasan pemikiran mengenai apa dan bagaimana peserta didik akan belajar atau memiliki tujuan belajar dan pembelajaran yang ingin dicapainya. Yang ketiga yaitu tingkah laku. Tingkah laku pembelajaran yang diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan dengan berhasil, dan lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai oleh siswanya. Sedangkan menurut Hamiyah dan Zauhar tahun 2014 halaman 58, ciri-ciri model pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar tertentu. Sedangkan yang kedua yaitu mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Jadi siswa maupun guru harus mempunyai misi dalam pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang keempat yaitu memiliki perangkat bagian model. Sedangkan yang kelima yaitu memiliki dampak sebagai akibat penerapan model pembelajaran baik langsung maupun tidak langsung. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang ketiga yaitu jenis-jenis model pembelajaran. Jenis-jenis model pembelajaran menurut Joyce and Well dalam buku Suprihatiningrum tahun 2013 halaman 186, jenis-jenis model pembelajaran terbagi menjadi 4 kategori. Antara lain, yang pertama yaitu Information Processing Model. Model ini menekankan pada pengelolaan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Kedua yaitu personal model atau model pribadi. Sesuai dengan namanya model, yaitu belajar dalam rumpunan, ini berorientasi pada perkembangan diri individu. Yang ketiga yaitu social interaction model, yaitu rumpunan model mengajar. Social interaction model menitik beratkan pada proses interaksi individu yang terjadi dalam kelompok. Keempat yaitu behavioral model atau model perilaku. Rumpunan model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran ini harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi yang keempat yaitu fungsi model pembelajaran. Jadi
Fungsi model pembelajaran juga harus mempunyai kegunaan atau cara yang harus digunakan seorang guru dalam memulai pembelajaran. Jadi di sini yang dimaksud dengan fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perancangan hingga pelaksanaan pembelajaran dimulai. Oleh karena itu, pemilihan model sangat dipengaruhi oleh sifat dari materi yang akan dibelajarkan, tujuan atau kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut, serta tingkat kemampuan peserta didik dalam melakukan pembelajaran di ruangan kelas. Jadi sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi ke-6 tentang macam-macam model pembelajaran. Jadi macam-macam model pembelajaran ini terbagi atas 12 macam. Yang pertama yaitu model pembelajaran inquiry. Jadi model pembelajaran inquiry merupakan rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan. Yang kedua yaitu model pembelajaran konseptual, yaitu model pembelajaran yang berpijak pada pengkonstruksian pengetahuan ataupun pemahaman konsep yang mengedepankan interaksi secara aktif. Yang ketiga yaitu model pembelajaran ekspositoris atau strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Yang keempat yaitu model pembelajaran berbasis masalah. Jadi model pembelajaran berbasis masalah yaitu suatu model pembelajaran yang melibatkan peserta didik untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap maupun metode ilmiah sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Yang kelima yaitu model pembelajaran kooperatif. Yang keenam yaitu model pembelajaran project based learning. Yang ketujuh yaitu model pembelajaran PAIKEM. Yang ke-8 yaitu model pembelajaran quantum learning. Yang ke-9 yaitu model pembelajaran kelas rangkap. Sedangkan yang ke-10 yaitu model pembelajaran tematik. Dan yang 11 yaitu model pembelajaran portofolio. Yang terakhir yaitu model pembelajaran tugas struktur. Jadi itulah macam-macam dari model-model pembelajaran ataupun macam-macam dari model pembelajaran. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.